Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai pengantar atau pendahuluan mengenai korelasi dan pengujian signifikansinya. Nah, dalam penelitian ilmu perilaku, kita sering ingin mengetahui apakah dua set atau dua data tersebut memiliki keterkaitan atau tidak, atau kedua data tersebut memiliki hubungan atau tidak. Nah, untuk melihat keterkaitan atau adanya hubungan atau tidak, itu bisa menggunakan korelasi. Nah, korelasi itu sendiri itu bisa jadi menjadi tujuan akhir dari penelitian kita, ataupun satu langkah dalam penelitian kita atau analisis yang diperlukan sebelum kita melakukan analisis lainnya. Nah, jika pada tujuan akhir penelitian kita itu contohnya dalam beberapa studi tentang dinamika kepribadian, kelompok sifat, kesamaan intergrup, itu korelasi menjadi tujuan akhir. Sedangkan kalau kita mau menghitung korelasi, itu hanya satu langkah dalam penelitian kita untuk menuju ke tujuan lainnya. Itu biasanya ada pada kasus ketika menggunakan ukuran korelasi untuk menguji keandalan pengamatan yang ada pada penelitian, ya. Nah, pada bab ini akan dikhususkan untuk menyajikan ukuran korelasi non-parametrik dan uji statistik yang menentukan probabilitas yang terkait dengan terjadinya korelasi sebesar yang diamati dalam sampel di bawah hipotesis 0 bahwa variabel-variabel tersebut tidak terkait populasi. Jadi, H0-nya adalah kedua data atau kedua variabel tidak memiliki hubungan, ya, atau bahasanya juga tidak terkait dalam populasi yang sama. Artinya, selain menyajikan ukuran asosiasi itu dari korelasi, nanti juga pastinya ada uji statistiknya untuk menentukan signifikansi dari asosiasi yang diamati. Masalah pengukuran derajat asosiasi atau yang nilai dari korelasinya antara dua set skor sangat berbeda sifatnya dari masalah pengujian keberadaan asosiasi dalam beberapa populasi. Tentu saja cukup menarik untuk menyatakan tingkat keterkaitan antara dua set skor dari kelompok mata pelajaran tertentu. Jadi sebenarnya menarik, ya, tapi lebih menarik untuk dapat mengatakan apakah beberapa asosiasi yang diamati dalam sampel skor menunjukkan bahwa variabel yang diteliti kemungkinan besar terkait dalam populasi tempat sampel diambil. Nah, koefisien korelasi itu adalah mewakili tingkat keterkaitan, ya, sudah saya sebutkan tadi, dan pengujian signifikansi koefisien korelasi itu menentukan apakah asosiasi tersebut ada dalam populasi tempat sampel yang diambil. Untuk menghasilkan data dari koefisien tersebut dapat dihitung. Yang pasti ini dengan tingkat probabilitas yang harus kita tetapkan terlebih dahulu. Dalam kasus parametrik, ukuran korelasi biasa yang digunakan adalah korelasi moment product percent, ya, yang biasa kita simbolkan dengan R. Nah, untuk korelasi moment product percent itu membutuhkan skor atau data yang skala pengukurannya adalah minimal interval. Dan juga korelasi moment product percent itu harus memenuhi persyaratan pengukuran, ya. Contohnya adalah ada asumsi bahwa skor tersebut atau datanya itu berasal dari populasi normal bivariat. Nah, jika sekumpulan data tersebut itu pengukuran R-nya tidak terpenuhi atau asumsi normalitasnya tidak realistis, ya, tidak normal bivariat, maka dapat digunakan uji salah satu koefisien korelasi menggunakan non-parametrik
dan uji signifikansinya terkait yang akan disajikan pada bab ini ya. Untuk ukuran korelasi non-parametrik itu tersedia untuk skala data nominal dan ordinal. Masih ingat perbedaan nominal dan ordinal? Kalau nominal dia adalah pengelompokan, tetapi pengelompokannya itu tidak ada tingkatan. Sedangkan ordinal ada tingkatannya. Tes tersebut tidak membuat asumsi tentang populasi mana skor diambil. Dan juga beberapa asumsi bahwa variabel memiliki kesinambungan yang mendasari, sementara yang lainnya bahkan tidak membuat asumsi ini. Jadi nanti di sini ada beberapa yang ada asumsi atau tidak. Selain itu, peneliti akan menemukan bahwa terutama dengan sampel kecil ya, perhitungan menggunakan korelasi non-parametrik dan uji signifikansinya lebih mudah daripada perhitungan persen R. Penggunaan dan batasan di masing-masing juga akan dibahas nanti di setiap korelasi dan uji signifikansinya. Nah, sebenarnya tadi kan korelasi dan uji signifikansi untuk non-parametrik itu untuk ada data nominal dan juga ordinal. Nah, untuk data nominal dia dimana tidak ada tingkatan, dua-duanya nominal dan ordinal itu sama-sama data kelompok, dimana nominal tidak ada tingkatan dan ordinal ada tingkatan. Untuk yang nominal kita akan menggunakan kontingensi koefisien, yaitu kita simbolkan dengan C. Sedangkan nanti di ordinal, karena dia memiliki tingkatan, berarti maka kita harus melakukan rank terlebih dahulu. Jadi untuk data ordinal harus ada ranking, karena dia ada tingkatan maka yang digunakan adalah ranking. Sedangkan untuk yang nominal itu tidak ada tingkatan sehingga kita bisa menggunakan koefisien kontingensi. Nah, untuk ordinal sendiri ada Spearman rank correlation, ada Kendall rank correlation, kemudian ada Kendall partial rank correlation, dan yang terakhir adalah Kendall coefficient of concordance. Nah, ini untuk Spearman rank correlation dan juga Kendall rank correlation itu digunakan untuk dua variabel yang independen. Jadi dua variabel yang akan kita lihat korelasinya atau hubungan atau keterkaitannya. Sedangkan punyanya Kendall rank correlation itu nanti juga digunakan untuk dua variabel independen, tapi ada satu variabel yang dia akan mempengaruhi keduanya. Jadi istilahnya nanti satu variabel ini juga akan mempengaruhi hubungan antara dua variabel independen tersebut. Oleh karena itu satu variabel dependen itu adalah Z, ya. Dan bagusnya antara Spearman dan Kendall ya, itu lebih bagus Kendall karena dia ada partial rank-nya dan juga bisa digeneralisir, terutama si Kendall ini memiliki distribusi. Sedangkan untuk Kendall coefficient of concordance itu untuk lebih dari dua variabel independen. Jadi nanti contohnya adalah kalau misalkan kita pengen tahu nih ya, ada suatu kontestan ya, seperti itu Indonesian Idol, di mana Indonesian Idol itu ada 4 juri. Nah, 4 juri tersebut dia akan menilai setiap kontestan itu dengan suatu ranking ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya untuk setiap kontestan. Oleh karena itu nanti di sini di setiap kontestan itu karena jurinya ada 4, berarti dia harus menggunakan Kendall coefficient of concordance. Dimana kita tahu setiap juri itu pasti penilaiannya independen ya. Tidak mungkin juri 1 akan melihat dari juri 2 nilainya atau rankingnya seperti itu. Nah, untuk yang 2 juri berarti dia bisa menggunakan yang Spearman rank correlation ataupun Kendall rank correlation. Sedangkan untuk yang dua variabel independen dan ada satu variabel dependen itu adalah misalkan nanti ada contohnya sendiri di Kendall partial rank correlation ya. Misalkan ada tadi 2 juri ya, di mana 2 juri itu juga melihat
satu variabel dependent itu contohnya misalkan kalau Indonesian Idol adalah something yang bakalan mempengaruhi penilaian juri dalam kontestan tersebut. Misalkan adalah first impression, seperti itu ya. Nanti di first impression pastinya untuk di setiap juri ini first impressionnya juga kalau baik berarti antara juri 1, 2, dan 3 untuk menilai si kontestan itu bakalan sama ya. Dia lebih lebih cenderung sama antara beberapa juri tersebut. Sekian dulu untuk pengantarnya. Nanti silakan dilihat untuk setiap materi dari korelasi dan penguji signifikansinya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.